Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai perkuliahan, ya, masuk ke semester kelima. Ini mata kuliah yang akan dibawakan yaitu mata kuliah perancangan sistem informasi, ya. Di sini Ibu akan meng-share terlebih dahulu yaitu rencana pembelajaran semester atau RPS program studi sistem informasi, khususnya mata kuliah perancangan sistem informasi, ya, di sini. Jadi nanti pada saat kita akan melakukan perkuliahan, memulai perkuliahan, terlebih dahulu kita akan melihat apa saja materi topik yang akan kita bahas dalam satu semester. Ya, di sini kita akan membahas tentang materi pembelajaran pokok. Di situ ada konsep dasar sistem, elemen-elemen sistem, klasifikasi sistem, lalu ada konsep dasar informasi. Jadi nanti ada penjelasan tentang apa itu yang disebut dengan informasi, ya. Lalu itu nanti tentang pengembangan sistem. Jadi perangkat apa saja yang digunakan untuk pengembangan sistem. Lalu di situ kita akan membahas tentang alur pengembangan sistemnya. Ada analisa sistem, alur perumusan masalah, ada perancangan sistem juga. Lalu kita akan membahas tentang diagram alur dokumen, ya, atau DAD kita sebut. Lalu di situ kita akan membahas tentang data flow diagram atau DFD. Lalu di situ kita akan menggunakan tool permodelan yang berbasis oriented objective atau disebut UML, ya. UML kita akan gunakan juga di situ di pertemuan terakhir, ya, bisa nanti di pertemuan ke-12 atau 13 gitu. Jadi ini adalah khususnya ada 11 kira-kira materi pokok yang akan kita bahas. Di situ juga nanti ada rincian-rinciannya. Daftar pustaka yang Ibu gunakan di sini menggunakan dari buku Bahan Ajar Analisa dan Perancangan Sistem Informasi 2013 dari di Jufria M.Com dan D. Sistem. Lalu Julianto di tahun 2012 tentang buku analis dan desain, ya, di situ. Lalu ada Muhammad Muslifuddin dan Oktavianto 2016 buku sistem informasi dengan pendekatan struktur atau dengan teori, ada juga ada praktek, ya. Lalu di situ ada kata Stabri juga, ya, tentang analisa sistem informasi. Untuk bobot-bobot penilaian di sini kita ada bobot absensi, tulis, tugas, UTS, dan UAS. Masing-masing memiliki bobot penilaian. Nah, ini adalah rubrik penilaian yang akan kita gunakan. Jadi ini ada huruf-huruf musuhnya. Di sini ada nilai akhir, ya, dari ringnya bisa kalian lihat di sini 80 sampai 100 akan A, 70 sampai 79,99 B, 90 99 C, dan seterusnya. Lalu di sini ada rincian penilaiannya juga, ya, absensi kehadiran berapa persen, nilai akhir berapa persen, dan sebagainya. Ya, di sini ada kuis. Jadi ini adalah pembagian dari persentase penilaian. Ya, bobot tertinggi ada di ujian akhir semester atau evaluasi akhir, ya, semester. Untuk materi yang akan disampaikan, kita ada 16 kali pertemuan, ya. Dari 11 pokok tadi yang ada di atas, kita ada di sini sekitar 16 kali pertemuan. Yang pertemuan ke-8 yaitu ujian tengah semester, dan yang ke pertemuan ke-16 yaitu evaluasi akhir semester, ya. Jadi di sini nanti tugas satu dan tugas kedua biasanya diberikan sebelum UTS atau UAS. Jadi kalau tugas pertama berarti sebelum UTS, dan tugas satu juga diberikan sebelum UTS, ya. Begitupun tugas kedua, dan tugas kedua diberikan sebelum kita ujian akhir semester. Oke, ada pertanyaan tentang RPS yang akan disampaikan? Tentang bobot penilaiannya atau gimana? Jadi kita ini selain ini juga bisa dikatakan ini adalah kontrak perkuliahan, ya. Jadi
maupun penilaian kayak presentasinya sudah muncul di sini. Berapa persennya sudah muncul. Biasanya ada kita pakai komitmen, mau absennya berapa persen, tugasnya berapa persen, itu bisa. Jadi ini akan Ibu berikan. Kalau memang di sini sudah oke, kita akan lanjutkan. Oke, ada pertanyaan? Pertanyaan kira-kira ada yang bertanya? Kalau tidak, bisa kita lanjut. Kita lanjut ya, langsung ke materi pengenalan tentang sistem. Ya, pertama. Bisa melihat semua screen-nya, oke ya. Di sini di pertemuan pertama. Ini pertemuan pertama sesuai dengan RPS tadi. Pada pertemuan pertama kita akan menggunakan materi subnya yaitu konsep dasar sistem dan elemen-elemen sistem serta klasifikasi sistem. Ya, ini ya. Di sini tadi referensi yang Ibu gunakan tadi sudah ya Ibu jelaskan di RPS. Ini sesuai dengan tadi. Lalu materi pertemuan ke-1 ini dari sistem yang akan kita bahas yaitu tentang definisinya. Lalu kedua yaitu karakteristiknya. Lalu yang ketiga yaitu klasifikasi dari sistem. Lalu yang keempat metode sistem. Yang kelima tentang pengertian sistem analis. Yang keenam tentang analis dan desain sistem. Ya, ini kita akan membahas itu. Kita lanjut ya. Ini tentang definisi sistem. Sistem itu bisa kita artikan adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Ya, jadi contohnya itu bisa berupa sistem komputer yang terdiri dari software, hardware, dan firmware. Jadi ini mereka saling berkaitan. Tidak ada hardware, komputer itu tidak akan bisa hidup. Ya kan perangkat komputer tidak akan bisa hidup. Begitupun ada software dan hardware tanpa firmware, tanpa ada user atau operator pun tidak akan bisa dijalankan. Ya, jadi semuanya saling berkaitan. Lalu ada namanya sistem akuntansi atau sistem keuangan. Ya, itu juga ini termasuk ke dalam sistem. Ini contoh. Mau sistem absensi, sistem kepegawaian, sistem perpustakaan, itu namanya sistem. Ya, karena kayak perpustakaan itu ada petugas perpustakaan, ada buku juga ada pengarang dan sebagainya ya. Jadi pada saat kita proses peminjaman buku, ada namanya sistem peminjaman buku kan? Nah, itu termasuk sistem ya. Ada peminjaman buku, pengembalian buku, itu masuk ke dalam sistem walaupun itu belum komputerisasi, istilahnya manual, tapi namanya sistem itu adalah sekumpulan elemen atau unsur yang saling berkaitan yang menjalin satu kesatuan untuk suatu kegiatan yang bisa mengarah kepada untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan ya, ada tujuan atau goalnya. Ya. Lalu di sini ada beberapa dari ini ada beberapa ahli pakar yang kita gunakan ya. Di situ juga menyatakan dari Anatol rapor ya, di situ sistem adalah suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan satu sama lain. Setidaknya sama dengan yang di atas ya. Itu yang di bawah juga. Intinya sama. Jadi kita lanjut. Nah, ini ada syarat-syarat sistem. Sistem itu harus bisa menyelesaikan suatu tujuan. Jadi kalau ada perusahaan nih kayak perpustakaan tadi yang diceritakan mau meminjam buku. Jadi gimana caranya si siswa atau mahasiswa atau peserta didik bisa menggunakan buku di perpustakaan? Cara meminjamnya seperti apa? Jadi pasti ada alurnya kan? Nah, alur itulah yang disebut dengan sistem tadi. Ya, ada. Lalu ada elemen sistem. Lalu ada
adanya hubungan di antara elemen satu dengan yang lain, ya. Lalu ada unsur dasar dari prosesnya, ya. Pokoknya di sistem itu pasti akan ada namanya proses. Kalau orang minjem buku kan dia pertama pasti akan memasukkan data-data, namanya, ya kan, dan sebagainya. Sebelum dia meminjam, di situ ada tanggal peminjaman, nanti ada tanggal pengembalian, itu kan namanya transaksi atau proses. Jadi pasti harus ada unsur proses, namanya sistem. Tujuan organisasi juga, ya harus ada tujuan organisasinya juga, dan itu lebih penting daripada tujuan dari sistem atau elemen tersebut. Ya, pasti akan. Lalu di sini tadi ya tentang elemen sistem, tadi penjelasannya sistem informasi terdiri dari ya. Ini, nah elemennya terdiri dari orang tadi ya, prosedur, perangkat keras, perangkat lunak. Ini udah masuk ke dalam elemen sistem informasi kalau ini ya. Jadi di sistem sendiri, informasi sendiri, sistem informasi sendiri ya. Kalau informasi itu adalah data. Data itu bisa berupa gambar, grafik yang diolah dan memiliki nilai. Nah, itu disebut informasi biasanya. Dan informasi yang akurat dan bernilai itu biasanya yang dia tepat pada waktunya, yang istilahnya ada nilainya, istilahnya dia akurat ya. Makanya kalau kita memberikan informasi yang tidak jelas, itu dikatakan itu kualitas informasinya tidak baik. Ya, jadi informasi itu harus jelas ya. Pada saat kalian melakukan PKL juga kan seperti itu. Pada saat kalian ingin mencari data, pada saat mau ujian ditanya oleh penguji tidak bisa memberikan informasi data dengan baik, itu berarti informasi tidak akurat dan dianggap informasi tidak baik. Kan gitu ya. Jadi informasi itu punya nilai. Dan kalau di sini sistem informasi itu berarti gabungan dari sistem tadi dan informasi. Informasi berarti sudah menggunakan media ya. Media di situ menggunakan perangkat keras, perangkat lunak ya. Nah, di perangkat keras kita bisa menggunakan beberapa komputer, peralatan penyimpanan data lainnya ya, flash disk dan sebagainya. Perangkat lunak bisa menggunakan perangkat lunak ya, aplikasi-aplikasi, program aplikasi ya yang ada di situ. Bisa kita mau menggunakan Delphi, Microsoft Office, ya semuanya web ya, PHP dan sebagainya. Itu bisa ya. Lalu di sini ada basis data. Yang namanya sistem informasi itu harus memiliki basis data. Jadi seperti ini. Jika kita menginput data, kita membuat satu sistem untuk data kependidikan, yaitu data siswa atau mahasiswa. Ya kan, di situ kan ada nama, terus NPM, nama, alamat, nomor handphone, atau sekolah, dan sebagainya. Pasti akan masuk ke dalam satu database. Namanya database mahasiswa. Ya, database mahasiswa. Dan database mahasiswa itu akan digunakan untuk data di bagian BAK, data di bagian keuangan, center kan pastinya. Pada saat kita akan KRS-an, pada saat kita akan membayar biaya SPP, istilahnya kan pasti SPM kalian yang akan diinput sebagai primary key di situ. Lalu muncul data-data kalian, nama, ya kan, semester berapa, prodi apa dan sebagainya. Ya, jadi salah satu dari elemen sistem informasi ini adalah basis data. Lalu di situ juga biasanya sistem informasi itu sudah menggunakan jaringan, ya, menggunakan jaringan komputer, ya di situ. Jadi kita membutuhkan beberapa kabel-kabel dan sebagainya, internet dan sebagainya, biasanya juga ya, yang berbasis web, Android ya, ada pasti jaringan. Yang ketujuh yaitu menggunakan komunikasi data. Ya, ini tadi yang Ibu bilangin, melalui media komunikasi data, mau digital, analog ya, dan sebagainya. Lalu di sini lanjut nih, ini ada karakteristik sistem. Di situ ada prosesnya seperti apa ya. Kalau sistem itu pasti ada input, proses, dan output. Nah, sistem juga bisa terdiri dari beberapa subsistem. Ya, dari subsistem. Nah, ini ada contohnya, namanya sistem sekolah itu terdiri dari sistem guru, sistem murid, dan sebagainya. Sistem perpustakaan, dan sebagainya. Ya, jadi ini adalah contoh dari karakteristik. Nah, ini contohnya dia ada batasan sistem, lingkungan luar, masuk
menjelaskan ya, lalu keluaran, komponen, penghubung, penyimpanan dan sebagainya. Klasifikasinya terdiri dari deterministik, probabilistik, ada open, ada close, ada relatif, visual, ya, neutral. Oke, nanti kita lanjut untuk pertemuan berikutnya masuk ke dalam metode. Oke, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin? Nggak ada, Bu. Oke, sudah ada. Apa sudah jelas? Aldo? Ya, Bu. Kemarin Iya, Bu. kemarin kamu membahas tentang sistem apa pada saat PKL? Ada studi kasus apa di tempat PKL? Iya, Aldo? Apa, Bu? Kemarin pada saat PKL ada apa di membahas studi tentang sistem apa saat PKL? Pengelolaan sistem, Bu. Iya, pengelolaan sistem apa? Surat masuk dan surat keluar, Bu. Oh, jadi itu juga nggak ada kendala ya? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke, aja. Ada, Bu. Oke, semuanya. Jadi nanti jika ada permasalahan atau kendala tentang materi ini, kalian bisa lanjutkan di classroom ya. Di classroom, bisa tanya jawab di sana juga. Mungkin jika tidak ada pertanyaan, mungkin itu saja yang disampaikan untuk pertemuan hari ini. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Ibu ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.